kita akan menjelaskan tutorial perawatan berkala EV. Sebelum kita memulai kegiatan praktek, terlebih dahulu saya akan menjelaskan alat bahan yang digunakan sebelum kita praktek. Yang pertama ada IDS atau scanner, dan yang kedua ada avometer, yang ketiga ada penggaris atau mistar, yang ketiga berikutnya ada puller, kemudian berikutnya ada kunci busi, ya. Menginjak pemeriksaan pertama, yaitu adalah pemeriksaan saluran bahan bakar. Nah, kita lihat dulu di sini pemeriksaan saluran bahan bakarnya di sini. Kalau tidak ada kebocoran atau kerusakan lain, maka di sini keterangannya dengan cara dicentang. Ini baik. Oke. Menginjak pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan cara kerja gas tangan. Kita ambil mistar baja dulu. Nah, di sini cara mengukurnya. Nah, sini ketemu 4. Toleransinya yaitu adalah 2 sampai 5. Maka di sini ditulis 4 dan keterangannya ditulis centang baik. Berikutnya kita menginjak poin yang ketiga, yaitu pemeriksaan celah busi. Kita ambil busi dan kita ambil pullernya. Kita ambil yang 6 sampai dengan 8. Nah, ini sudah sesuai. Maka di sini kita tulis sini tulis centang baik. Menginjak yang keempat, yaitu pemeriksaan putaran stasioner mesin. Yang perlu kita siapkan alatnya adalah IDS. Nah, di sini cara kerja nanti kita masukkan ke soketnya sini untuk IDS-nya. Dan yang kedua kita nyalakan on-nya untuk sepeda motornya. Kemudian nanti kita gas, ya, kita nyalakan sepeda motornya. Setelah itu kita baca pada alat yang di sini yang ketara berapa, nanti dimasukkan ke dalam datanya di situ. Mari kita lakukan untuk pekerjaannya. Kita sambungkan soketnya terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan sepeda motornya. Nah, di sini nunggu diinstal dulu, nyatakan kesiapannya. Nah, kemudian kita pilih dulu untuk yang bagian sepeda motornya, yaitu bit EV. Nah, ini kita pilih yang di atas. Nah, kita startnya di sini masih 0, berarti data belum bisa masuk. Maka kita nyalakan sepeda motornya. Nah, di sini sudah masuk hasil datanya, ya, 1527, ya. Jadi ini data yang sudah betul kita masukkan di dalam data ini. Itu adalah 1694. Maka di sini dinyatakan baik, kita centang hasilnya. Nah, kita menginjak yang berikutnya, yang kelima, yaitu pemeriksaan voltase baterai. Ya, ini adalah avometer, ini untuk mengecek terminalnya. Mari kita lihat di sini, ya. Kita nyalakan dulu, ini masih off ke voltase tegangannya. Kemudian kita sini ada 2, ya, untuk kutubnya. Ini yang positif, ini yang negatif. Kita nyalakan di sini. Lalu kita masukkan ke datanya. Dilihat itu tertera 12,66. Ini sudah sesuai. Jadi karena dikatakan lebih, karena itu, maka kita menginjak yang berikutnya, kita yaitu adalah pengambilan data durasi injeksi, kemudian pengambilan data timing pengapian, dan pengambilan data idle speed. Nah, 3 data ini tersaji dalam satu ini, maka kita
lakukan pengambilan data. Yang pertama kita masukkan ke soketnya dulu. Nah, dan kita nyalakan. Tunggu di sini biar nyala dulu. Nah, kita pilih untuk yang bit EV. Nah, di sini untuk putarannya masih 0. Di sini untuk suhunya harus 80 derajat. Karena ini baru 65, maka kita tunggu dulu atau kita panaskan sampai 80 derajat. Mari kita nyalakan dulu. Masih kurang 10 derajat lagi untuk kita bisa melihat hasil data yang kita akan cari. Ini sudah 70, masih kurang 10 lagi. Nah, di sini sudah menunjukkan lebih dari 80, maka di sini kita bisa melihat datanya, ya. Nah, ini era 1 ya, 1800 ya. Ini kita print 1800 ya. Nah, dan kita lihat di sini untuk injeksinya ya, atau bagian idle speednya. Ini adalah 2592, dan kita lihat AS-nya atau pengambilan timing pengambilannya. Nah, di sini adalah 7,0. Ini dalam batas kami. Nah, demikian untuk pengambilan dari data ketiga tersebut. Menginjak poin berikutnya, kita yang ke 9, yaitu adalah reset ACM. Alat yang kita perlukan di sini adalah jumper line. Langkah prakteknya, nanti jumper line ini kita masukkan dalam soket di sini, kemudian kita nyalakan. Berikutnya nanti kita hitung 1, 2, 3 lepas, 1, 2, 3 kita masukkan kembali, dan di sini kalau tidak ada tanda berkedip lagi berarti sudah dinyalakan, berhasil. Nah, selanjutnya kita praktekkan. Nah, kita menginjak ke prakteknya, kita masukkan ke dalam soketnya. 1, 2, 3 lepas, 1, 2, 3 masukkan. Kita lihat di sini. Nah, ini tidak berkedip, berarti dinyatakan sudah berhasil. Oke. Nah, kita menginjak poin berikutnya, yaitu yang ke 10, yaitu adalah reset TP, di mana untuk alat yang diperlukan adalah jumper line. Ya, nanti cara caranya kita lepas soketnya dulu di sini, kemudian nanti kita masukkan jumper line-nya ke dalam soket, dan nanti kita nyalakan. Nanti kita hitung 1, 2, 3 kita lepas. Untuk melihat keberhasilannya nanti dilihat di lampu indikatornya. Kalau di sini berkedip cepat berarti dinyatakan berhasil untuk pengambilan datanya. Oke. Nah, untuk pengambilan data, mari kita ambil datanya. Kita lepas soketnya terlebih dahulu. Ini zaman menyentuh logamnya. Kita masukkan jumper line-nya ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita nyalakan. Hitung 1, 2, 3 kita lepas. Nah, di sini berkedip, berarti ini menunjukkan
data untuk riset TP-nya dinyatakan berhasil. Ya, berikutnya kita menuju ke yang 11, yaitu adalah setting mode. Pastikan riset TP-nya sudah termasukkan ke soket kembali, kemudian DLC-nya ini sudah masih terpasang. Karena nanti kita tarik penuh gasnya di sini, kemudian kita on kan kontaknya, tunggu ke depan sampai 3 kali, 1, 2, 3, dan dilepas. Nah, setelah tadi kita lihat datanya ada 2, 3, kita lihat kalau depannya panjang nanti 1 berarti untuk menunjukkan mode 1, kalau 2 berarti mode 2. Di sini ada sampai 4 mode. Nah, mode ini berguna untuk menentukan ketinggian sepeda motor. Ketinggian sepeda motor itu nanti berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi bahan bakar. Ya, kita mari lakukan prakteknya. Kita pastikan bahwa STP-nya terpasang, kemudian DLC-nya juga terpasang. Ya, kita tarik gasnya, dan kita nyalakan. 1, 2, 3, kita lepas. Kita lihat 1, 2, 3, kita lepas. Nah, ini mode 1, tadi kedepannya 1, menunjukkan ini berada di mode 1. Demikian untuk poin yang terakhir, setting mode kita sudah kerjakan. Dari poin 1 sampai 11 untuk tutorial peralatan berkala api sudah terlaksana. Nah, dari pengambilan data yang telah dilakukan, poin 1 sampai dengan 11, di sini keterangannya adalah baik. Maka kesimpulannya dapat dikatakan sepeda motor dalam keadaan baik. Untuk mengecek keadaan sepeda motor dalam keadaan baik, kita nyalakan sepeda motornya terlebih dahulu. Nah, sudah menyala, jadi ini dikatakan sepeda motor dalam keadaan baik. Nah, untuk mengecek setelah job sheet pertama selesai, kita lanjutkan job sheet yang kedua. Sebelum kita menuju ke job yang kedua, yaitu adalah peralatan berkala, saya jelaskan alat yang kita perlukan dalam praktek. Yang pertama adalah kompresi tester. Yang kedua adalah air gun. Yang ketiga adalah mister baja. Yang keempat adalah obeng plus. Yang kedua adalah obeng min. Yang kedua adalah majun. Dan yang terakhir adalah nampan. Menginjak poin yang pertama, yaitu adalah membersihkan saringan udara karburator. Alat yang kita perlukan, yang pertama adalah obeng plus, yang kedua majun, yang ketiga nampan, dan yang keempat adalah kompresor. Nah, mari kita lakukan untuk pemeriksaan yang pertama. Kita terlebih dahulu lepas saringan udaranya. Ya, kita lepas. Kita ambil kembali. Oke. Saringan udara sudah dibersihkan, sudah dikembalikan kembali.
Yang menginjak poin yang ketiga yaitu memeriksa atau membersihkan atau menyetel busi. Mari kita lihat. Selanjutnya kita ukur progresnya dengan tekan 0,6. Sudah bagus kondisinya. Mari kita pasang kembali. Busi dalam keadaan baik. Mari kita isi balonnya untuk misalnya ini di sini 0,6. Ini sudah baik dengan cara dicentang. Ya, selanjutnya menuju poin berikutnya yaitu tempat memeriksa tekanan kompresi. Alat yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompresi tester. Ini untuk mengukur tekanannya. Nanti alat ini kita masukkan ke dalam lubang busi di sini. Kemudian nanti untuk tekanannya ini kita nolkan. Kemudian nanti kita setelah ini sampai 4 kali. Kemudian kita nanti lihat hasilnya kurang di sini. Ukuran negatif adalah 80 sampai 120. Maka dikatakan nanti tekanan itu dalam keadaan baik. Nah, di sini saya akan mempraktekannya untuk pengukuran menggunakan kita tekan dulu. Dan kita tutup bukanya dulu. Kita takar 4 kali. Nah, lihat di sini hasilnya adalah lebih dari 80, maka di sini dikatakan. Nah, mari kita lihat hasilnya menunjukkan angka 90. Nah, di sini kita ubah satuannya menjadi PSI, kita bagi 10, ketemunya adalah 9. Nah, motor yang baik atau tekanan baik itu adalah ukurannya 8 sampai 12. Dengan hasil 9, maka dapat dikatakan sepeda motor ini dalam keadaan normal. Lalu setelah kita selesai pengukuran, maka kita lepas kembali untuk alatnya. Lalu busi kita pasang kembali. Pemeriksaan tekanan kompresi sudah dilakukan dan hasilnya adalah ketemu 0,9. Maka ini dinyatakan dengan motor keadaan normal dicentang. Kita lanjut ke poin berikutnya yaitu pemeriksaan sirip pendingin. Mari kita lakukan pasang pendingin. Nah, pada sini kita lihat. Nah, ternyata pada kepala engine di sini terdapat kerusakan. Maka untuk ini dinyatakan tidak normal. Hasil pemeriksaan telah kita lakukan, maka kita masukkan dalam datanya. Nah, sirip pendingin tadi dinyatakan rusak karena atau cacat, ada yang bagian yang patah. Nah, di sini diisi 3. Ya, kita menuju poin berikutnya yaitu memeriksa kondisi oli mesin. Nah, untuk alat yang kita butuhkan, yang pertama 1 buah tang dan yang kedua adalah 1 buah madun. Nah, langkah selanjutnya mari kita lakukan untuk pemeriksaan. Yang pertama kita buka katupnya terlebih dahulu.
kita bersihkan dulu untuk mengetahui nanti ya. Nah, di sini menunjukkan oli berada di garis atas, maka dapat dikatakan oli dalam keadaan bagus. Setelah selesai, mari kita bersihkan lagi dan kita masukkan katup lagi. Ya, kita bersihkan. Kemudian selanjutnya setelah pemeriksaan kita sudah selesai, maka kita isi untuk hasil misalnya. Nah, tadi karena oli dalam kondisi bagus, kita centang yang baik. Ya, kita menuju poin berikutnya yang ketujuh, yaitu dalam memeriksa atau menyetel gerak bebas handling grip gas tangan. Alat yang diperlukan itu adalah penggaris baja ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan untuk pengambilan datanya. Nah, di sini ketemunya 4. Setelah pemeriksaan selesai, maka kita isi data sesuai hasil pemeriksaan. Nah, sel tadi adalah 0,4, maka dikatakan dalam kondisi baik. Berikutnya yaitu penyetelan putaran starter pada karburator. Alat yang kita butuhkan yaitu adalah 1 buah obeng lumin. Nanti dalam pelaksanaan pemeriksaannya kita nyalakan terlebih dahulu untuk sepeda motornya, kemudian nanti kita setel untuk katupnya yang stasioner ini sampai 2000 putaran atau RPM. Kemudian setelah itu kita tutup untuk penyetel udaranya. Nah, setelah dari sini nanti kita buka kembali 1 sampai 1,5 penyetel udara. Kemudian setelah itu yang stasioner kita cari sampai dengan benar-benar stasioner antara 1400 sampai dengan 1600. Nah, setelah dari ini maka nanti dinyatakan bahwa pernyataan itu adalah pemeriksaannya berhasil. Ya, menginjak untuk pengecekan, mari kita nyalakan sepeda terlebih dahulu. Putar sampai 2000 rpm atau 2000 putaran. Nah, kita tutup penyetel udaranya. Kita buka 1 sampai 1,5. Di 1 dari 1,5 kita kembalikan 1,5. Dan kita buka antara 1400 sampai dengan 1600. Ya. Penyetelan telah dilakukan dan berhasil. Mari kita masukkan ke data. Setelah selesai, mari kita matikan sepeda motor terlebih dahulu. Nah, setelah ini mari kita masuk ke dalam data. Karena pemeriksaan telah berhasil, maka di sini dicentang yang baik. Dan untuk penyetelan putaran stasioner karburator telah selesai dilaksanakan. Ke poin berikutnya yaitu penyetelan jarak main bebas kopling. Nah, di sini alat yang kita perlukan adalah mistar baja ini. Ya, nanti pengeluarannya kita ambil dari sini, nanti diukur ketiganya berapa. Ya, itulah untuk pemeriksaan nanti penyetelan jarak main bebas kopling. Setelah ini, mari kita lakukan untuk penyetelan jarak main bebas kopling. Nah, kita lihat ya, ini adalah 0, maka sini ya sini maka ini ketemu 13. Nah, untuk pengukuran yang baik itu adalah 12 sampai 20, karena di sini ada pengukuran ada 13, maka dinyatakan baik. Nah, untuk selanjutnya kita isi data di sini, karena tadi sudah dinyatakan baik maka dicentang. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan kerja pemindah gigi transmisi. Nah, di sini nanti kita cukup menggunakan
tangan ya. Misalnya kita masukkan dulu transisinya dan kita putar sini, itu adalah cara pemeriksaan kerja pemindah gigi transisi. Nah, ini kalau sudah, maka kita akan melakukan pengambilan data. Kita letakkan dulu sini. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah kembali normal, maka ini dinyatakan dalam keadaan baik. Pemeriksaan sudah dilakukan dan kita isi data yang baik berdasarkan data yang telah dilakukan. Setelah dari serangkaian job sheet perawatan berkala mesin telah dilakukan, di sini ada 10 poin. Untuk di sini 10 poin dinyatakan baik. Ada 1 poin yang tidak baik, yaitu adalah di pemeriksaan sirip pendingin. Karena ada cacat tadi, maka untuk yang lain dinyatakan baik. Untuk yang satunya ini dinyatakan ada perbaikan. Demikian untuk job sheet yang perawatan berkala. Terima kasih. Ya, kita sudah selesaikan 2 kali atau 2 job sheet. Yang pertama adalah perawatan berkala mesin EVI, kemudian yang kedua adalah perawatan berkala mesin. Dari kedua job sheet telah dilaksanakan dengan baik. Untuk hasilnya saya review kembali. Untuk perawatan berkala EVI, yaitu dinyatakan dengan baik berdasarkan data pesan yang telah dilakukan. Untuk yang kedua tadi, perawatan berkala mesin, dari poin job sheet 1 sampai 10, ada poin ke-1 yang tidak begitu baik, yaitu adalah pemeriksaan sirip pendingin karena ada cacatnya. Maka di sini dikatakan itu hasil kesimpulannya. Kemudian dari kedua job sheet yang telah dilakukan, apabila ada kesalahan dan kurang baik, saya mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.